Satu foto. Hanya itu yang diperlukan bagi Kim So Hyun dan Kim Se Ron untuk membuka krisis yang berdampak pada karir, reputasi, bahkan nyawa mereka. Kim So Hyun dan Kim Se Ron merupakan dua aktor dan aktris terkenal di Korea Selatan. Dua nama ini sudah tidak asing lagi di kalangan telinga para K-drama fans. Namun, Kim Se Ron, karirnya sempat terganggu setelah insiden DUI ataupun Driving Under the Influence pada Mei 2022, yang membuatnya menabrak fasilitas umum dan memicu sorotan negatif dari publik. Tekanan media ini pun menyebabkan ia hiatus dari dunia hiburan, kehilangannya kontrak endorsement dan pun drama-drama lain, yang membuat dia menghadapi banyak sanksi sosial. Namun, kontroversi kembali saat channel YouTube Garo Seoul Research Institute atau Hoverlab merilis bukti dengan hubungan Kim So Hyun dan Kim Se Ron saat aktris tersebut masih di bawah umur. Agensi Kim So Hyun, gold medalist, membantah hubungan tersebut terjadi saat Kim Se Ron masih di bawah umur. Mereka menegaskan bahwa foto yang viral diambil pada 2019 saat Kim Se Ron berusia 20 tahun dan sudah menjadi mahasiswa di Universitas Jungka. Namun, puncak krisis terjadi pada 16 Februari 2025 yang tidak hanya tragis tapi juga penuh arti bagi kita semua. Kim Se Ron meninggal dunia pada hari ulang tahun Kim So Hyun yang ke-37. Ia ditemukan meninggal di apartemennya di Songsu-dong, Seoul pada usia 24 tahun. Polisi menyatakan tidak adanya kekerasan, namun publik dan media berspekulasi bahwa tekanan sosial dan sorotan publik yang terus-menerus, rumor hubungan masa lalu, serta trauma akibat insiden DUI berkontribusi pada keputusan tragis tersebut. Dan kejadian ini pun memicu perdebatan luas tentang kesehatan mental selebriti dan tanggung jawab media serta dampak rumor yang viral. Setelah kematian Kim Se Ron, tekanan pada Kim So Hyun semakin meningkat. Agensi kembali menegaskan tidak adanya hubungan romantis saat Kim Se Ron masih di bawah umur, sekaligus merilis surat pribadi Kim So Hyun sebagai klarifikasi. Meski begitu, publik masih mempertanyakan integritas dan perilakunya Kim So Hyun, sementara media terus memberitakan rumor dan bukti yang beredar di media sosial. Hingga Oktober 2025, Kim So Hyun tetap aktif bekerja, namun proyek-proyeknya dibatasi dan beberapa event publik ditunda. Agensi menekankan bahwa ia akan kembali bekerja normal secara bertahap sambil fokus pada strategi pemulihan reputasi dan pengelolaan komunikasi yang lebih hati-hati lagi. Jika dianalisis menggunakan SCCT ataupun Situational Crisis Communication Theory dari Timothy Coombs, kasus Kim So Hyun ini dan Kim Se Ron termasuk dalam kategori preventable crisis. Publik menilai beberapa hal dalam kasus ini seharusnya bisa dihindari, seperti tersebarnya percakapan pribadi, unggahan foto yang kontroversial, serta kurangnya pengelolaan citra dan privasi artis. Tingkat tanggung jawab pihak yang terlibat dianggap tinggi karena mereka memiliki kontrol atas situasi dan seharusnya mampu mencegah dampak negatif yang muncul. Kemudian, strategi komunikasi krisis yang paling tepat untuk menghadapi situasi ini adalah rebuild strategy. Pendekatan ini mencakup permintaan maaf tulus ataupun mortification, tindakan perbaikan untuk melindungi privasi artis dan kesehatan mental mereka, serta dukungan moral dan psikologis kepada keluarga yang terdampak. Kemudian, strategi ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, menjaga reputasi Kim So Hyun dan agensinya gold medalist, serta menekankan pentingnya etika media dan perlindungan bagi artis muda dari tekanan publik yang berlebihan. Strategi komunikasi yang tepat harus menekankan pengakuan tanggung jawab, langkah nyata untuk mencegah insiden serupa dan pemulihan kepercayaan publik. Maka dari itu, untuk menghadapi krisis ini, Kim So Hyun dan agensinya harus menerapkan rebuild strategi. Yang pertama adalah mortification ataupun permintaan maaf tulus, serta pengakuan tanggung jawab. Kemudian corrective action adalah langkah perbaikan nyata. Kemudian compensation adalah dukungan bagi keluarga Kim Se Ron dan transparansi kepada publik. Dan yang terakhir adalah monitoring dan engagement. Memantau media dan rumor menjaga narasi tetap terkendali. Strategi rebuild ini diterapkan karena krisis ini termasuk preventable dengan tanggung jawab tinggi. Maka dari itu, pertama Kim So Hyun harus menyampaikan permintaan maaf tulus kepada publik dan keluarga Kim Se Ron, mengakui dampak psikologis yang timbul dari kontroversi ini. Kemudian mengambil tanggung jawab atas dampak yang terjadi, termasuk mungkin keputusan untuk hiatus sementara dan tidak muncul di publik, menunjukkan bahwa ia serius menanggapi konsekuensi moral dan profesional. Kemudian yang kedua, agensi harusnya memperkuat protokol privasi, mengatur komunikasi digital agar lebih aman, dan menyediakan dukungan psikologis bagi semua artis yang menghadapi tekanan media, serta menetapkan SOP internal untuk mencegah bocornya informasi sensitif ini di masa depan. Kemudian yang ketiga, memberikan dukungan psikologis dan moral kepada keluarga Kim Se Ron.
menyampaikan langkah-langkah perbaikan secara transparan kepada publik, dan membangun kembali kepercayaan yang hilang. Dan yang terakhir adalah memantau media dan media sosial, merespons hoaks, serta memberikan update berkala untuk menjaga narasi tetap terkendali. Efeknya, publik melihat tindakan nyata dan empati Kim Soo Hyun, memahami bahwa ia bertanggung jawab, serta langkah-langkah perbaikan diambil secara serius. Penerapan ini menjadi jelas, terstruktur, dan realistis. Kasus Kim Soo Hyun dan Kim Se Ron ini menunjukkan betapa rapuhnya reputasi figur publik ketika menghadapi rumor, bocornya informasi pribadi dan tekanan media yang dapat berdampak serius bahkan pada kesehatan mental serta keselamatan nyawa. Dengan klasifikasi Preventable Crisis ini, menurut SCCT, tanggung jawab pihak terkait sangat tinggi sehingga strategi rebuild menjadi pilihan yang paling tepat. Melalui permintaan maaf tulus yang pertama, mortification, kedua langkah perbaikan nyata atau corrective action, dukungan bagi pihak terdampak, compensation, dan pengendalian narasi publik ataupun monitoring dan engagement. Kim Soo Hyun dan agensinya berupaya untuk, yang pertama adalah menunjukkan tanggung jawab moral yang nyata, kemudian memulihkan kepercayaan publik yang terganggu, dan yang ketiga adalah mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pentingnya transparansi, empati, dan tindakan nyata, tetapi juga memperlihatkan bahwa menghadapi krisis serius memerlukan kombinasi strategi komunikasi yang terstruktur dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip SCCT sendiri. Meski kasus ini tragis, hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya tanggung jawab dan empati, baik sebagai public figure maupun masyarakat. Tekanan media dan rumor bisa berdampak besar, tapi dengan komunikasi yang tepat, reputasi bisa dijaga dan langkah nyata bisa dilakukan untuk melindungi semua pihak. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kesejahteraan mental dan etika tetap harus jadi prioritas. Thank you for watching.